Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aulia Widya dari Juliana, NIM 248821111 dari Prodi S1 Farmasi Universitas Kor Depok Bukit Tinggi. Baiklah, sebelumnya izinkan saya menjelaskan tentang materi berikut secara singkat. Yang pertama ada sulfonamida. Sulfonamida merupakan kelompok zat antibakteri dengan rumus yaitu H2N C6H4 SO2NHR. Pada prinsipnya, senyawa-senyawa ini digunakan untuk menghadapi berbagai infeksi. Penggunaan sulfonamida. Yang pertama, infeksi kemih. Ada sulfametazol, sulfafurazol, dan cotrimoxazole. Yang kedua, infeksi mata. Ada sulfacetamida, sulfadikramida, dan sulfametazol. Yang ketiga, radang usus, ada sulfasalazin. Yang keempat, malaria tropika, ada fansidar. Yang kelima, radang otak atau meningitis. Klasifikasi sulfonamida berdasarkan kecepatan absorpsi dan ekskresinya. Sulfonamid dengan ekskresi cepat antara lain sulfadiazin dan sulfisoxazol. B. Sulfonamid yang hanya diabsorpsi sedikit bila diberikan per oral dan karena itu kerjanya dalam lumen usus, antara lain sulfasalazin dan sulfaguanidin. C. Sulfonamid yang terutama digunakan untuk pemberian topikal, antara lain sulfesetamid, mafenid, dan aksulfadiazin. Sifat sulfonamida. A. Bersifat amfoter, karena itu sukar dipindahkan dengan cara pengocokan yang digunakan dalam analisa organik. B. Mudah larut dalam aseton kecuali sulfasubsidin, eftazol, dan elkosin. C. Umumnya tidak melarut dalam air, tapi ada kalanya akan larut dalam air panas. Elkosin biasanya larut dalam air panas dan dingin. D. Tidak larut dalam eter, kloroform, petroleum eter. E. Larut baik dalam aseton. F. Sulfa-sulfa yang mempunyai gugus amin aromatik tidak bebas akan mudah larut dalam HCl encer. Irgamid dan irgafon tidak larut dalam HCl encer. G. Sulfa-sulfa dengan gugusan aromatik sekunder sukar larut dalam HCl, misalnya septazin, soliseptazin, sulfasuksidin larut dalam HCl, akan tetapi larut dalam NaOH. H. Sulfa dengan gugusan SO2NHR akan terhidrolisis bila dimasak dengan asam kuat HCl atau HNO3. Yang kedua ada antihistamin. Antihistamin adalah zat-zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblok reseptor histamin penghambat sangian. Penggolongan antihistamin. Reseptor histamin dibedakan menjadi reseptor H1 dan H2. Sehingga antihistamin juga dibedakan menjadi dua, yaitu antihistamin yang mengantagonis reseptor H1 dan antihistamin yang mengantagonis reseptor H2. H1 blocker atau antihistaminika klasik, contohnya seperti prometazin, oxomemazin, difenhidramin, klorofeniramin, maleat, dan lain-lain. H2 blockers atau penghambat asam, contohnya seperti simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin, roxatidin, dan lain-lain. Sifat dan cara identifikasinya. Sifat antihistamin. Yang pertama, umumnya histamin seperti alkaloid mempunyai pH 8-11. Yang kedua, tidak larut dalam air, larut dalam asam encer dan alkalis. Identifikasi histamin yang pertama titik leleh, yang kedua reaksi warna atau digunakan asam pekat seperti H3SO4 dan HNO3. Yang ketiga ada
Barbiturat. Barbiturat adalah sekelompok obat penenang yang mengurangi aktivitas di otak, menimbulkan kecanduan dan kemungkinan fatal ketika diambil bersamaan dengan alkohol. Barbiturat terutama digunakan untuk sedasi ringan, anestesi umum, dan sebagai pengobatan untuk beberapa jenis epilepsi. Sifat fisikanya yang pertama, sukar larut dalam air, mudah larut dalam eter, kloroform, etil asetat. Yang kedua, tajam. Yang ketiga, dapat menyublim untuk identifikasi. Yang keempat, zat padat. Kristal tidak berwarna atau putih. Yang kelima, pahit atau sedikit pahit. Sifat kimianya, yang pertama, asam barbiturat adalah asam kuat dengan nilai pKa sama dengan 4. Yang kedua, barbiturat asam lemah, pKa 7 sampai 7,5 karena substitusi kedua atom hidrogen pada C5. Yang ketiga, barbiturat dan derivat bentuk ketenol dengan NaOH, KOH, NH4OH, alkali karbonat garam larut dalam air. Penggolongan barbiturat disesuaikan dengan lama kerjanya, yaitu yang pertama, barbiturat kerja panjang, contohnya fenobarbital digunakan dalam pengobatan kejang. Yang kedua, barbiturat kerja singkat, contohnya pentobarbital, sekobarbital, dan amobarbital yang efektif sebagai sedatif dan hipnotik. Yang ketiga, barbiturat kerja sangat singkat, contohnya tiopental yang digunakan untuk induksi intravena anestesia. Contoh senyawa barbital ada veronal atau barbital, seneril atau butetal, luminal atau fenobarbital, ada dial atau alobarbital. Demikianlah sedikit penjelasan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.